Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Waqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watslu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq iz qarraba qurbana fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la aqtulannak. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Wa qala fi ayatil ukhra, bismillahirrahmanirrahim, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Watslu alaihim naba'a bani Adama bil haqq, dan bacakanlah kepada mereka wahai Muhammad, ceritakanlah kepada mereka wahai Muhammad, naba'a bani Adama bil haqq, kisah dua orang putra Nabi Adam dengan menurut yang sebenarnya. Iz qarraba qurbana, ketika mereka berdua mempersembahkan kurban. Fatuqabbala min ahadihima, maka salah seorang dari mereka berdua korbannya diterima. Walam yutaqabbal minal akhar, dan yang seorang lagi korbannya tidak diterima. Qala, yang korbannya tidak diterima berkata, la aqtulannak, sungguh aku bunuh engkau. Qala, korbannya yang diterima menjawab, apa, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima korban atau amalnya orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha, sekali-kali tidak akan pernah sampai kepada Allah
daging korban itu dan darah korban itu sendiri tidak akan pernah sampai kepada Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum, tetapi yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan di antara kamu. Kadzalika sakhkharaha lakum, demikianlah dia menundukkannya untuk kamu. Litukabbirullaha ala ma hadakum, supaya kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikannya kepadamu. Wa basyiril muhsinin, sampaikan berita gembira kepada orang yang berbuat ihsan atau berbuat baik. Pertama, firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 27. Yang kedua adalah surat Al-Hajj surat yang ke-22 ayat 37. Maha benar Allah yang Maha Agung. Kaum muslimin hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa ayat ini yang khatib bacakan di hadapan kita bersama? Adalah karena sedang menjembatani antara bulan Ramadan dengan bulan Zulhijjah. Bulan Ramadan adalah apapun syariat yang kita jalani, apakah itu ibadah puasa, apakah itu ibadah solat yang wajib dengan yang sunatnya, dan ibadah-ibadah yang lain, syariat itu hanya yang diinginkan oleh Allah bagaimana kita bisa menjadi la'allakum tattaqun, agar kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Syariat itu adalah yang wajib kita kerjakan, yang dituju di belakang syariat itu Allah menginginkan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Begitu juga setiap hari Jumat, siapa saja yang berdiri di mimbar ini akan selalu berwasiat, tidak akan sah khutbah kalau tidak berwasiat seperti yang diajarkan oleh Nabi. Apa itu? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Kenapa? Karena nyambung nanti dengan bulan Zulhijjah. Karena kita diperintahkan dalam agama dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Inna a'tainakal kausar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang cukup banyak kepadamu, kata Allah. Untuk mensyukuri nikmat itu secara batin, fasalli li rabbika, laksanakanlah salat minimal 5 kali sehari semalam sebagai syukur kita kepada Allah. Kalau Nabi Muhammad tambah lagi dengan sholat malam, sehingga Aisyah mengatakan, kenapa begini sholat engkau wahai suamiku? Padahal engkau sudah dijamin dosa dahulu, sekarang yang akan datang dijamin oleh Allah untuk diampuni. Karena itulah wahai Aisyah, saya ingin menjadi abdan syakura. Dan secara zahir inilah yang diminta wanhar, untuk berkorban sekali dalam 1 tahun atas syukur nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau dihitung-hitung, la tuhsuha, tidak akan mampu kita menghitungnya. Nah, untuk mensyukurinya kita berkorban sekali dalam 1 tahun, bukan dihitung sudah 7 kali, tidak, setiap tahunnya. Makanya Nabi bersabda yang artinya adalah barang siapa yang mampu untuk berkorban lalu dia tidak mau berkorban, mangkana lahu sa'atun walam yudahi fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat ke tempat sholat kami. Nah, yang jadi persoalan adalah tidak semua korban itu yang diterima oleh Allah. Kita wajib menjalankan syariat korban, tapi tidak semua korban yang diterima oleh Allah. Sama juga dengan sholat, kita wajib akimi sholat, mengerjakan ibadah sholat, namun tidak semua sholat yang orang yang mengerjakan sholat, yang sholatnya menjadi beruntung. Lalu yang beruntungnya mana? Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Jadi kalau sholat yang kita lakukan dengan ibadah, dengan khusyuk, baru ada untungnya. Kalau kita tidak sholat, baru ada dosanya. Kalau sudah kita laksanakan, kita tidak berdosa, cuman belum beruntung saja. Nah, begitu juga dengan ibadah korban. Kalau ingin korban kita diterima, maka itulah yang dikatakan oleh Allah dengan sampel anak dari Nabi Adam alaihissalam, Habil dan Qabil. Artinya ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Maka Allah perintahkan kepada Nabi kita untuk menceritakannya kepada kita. Watlu alaihim naba abanai Adam bil haq.
Sampaikan Muhammad, ceritakan pada mereka Muhammad kisah dua orang putra Nabi Adam, yaitu Habil dan Qabil. Persoalan apa? Iz qarraba qurbana, ketika mereka berdua menjalankan perintah kurban. Lalu apa yang terjadi? Fatuqubila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Salah seorang dari mereka diterima korbannya, yang lain tidak diterima korbannya. Lalu yang tidak diterima korbannya, dia berkata kepada saudaranya yang diterima korbannya, yaitu dia katakan, la aqtulanna, sungguh aku bunuh engkau. Lalu dijawab oleh orang yang korbannya diterima, yaitu Habil, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima korban atau amalnya orang-orang yang bertakwa. Makanya di dalam surat Al-Hajj tadi, sekali-kali daging dan darah korban tidak akan pernah sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita. Maka dari itu masih ada kesempatan bagi kita sebelum bulan Zulhijjah datang untuk mencapai takwa. Kalau sekiranya kita gagal mencapai takwa di bulan Ramadan kemarin, ibarat anak sekolah, masih ada waktu untuk remedi, memperbaiki diri kita bagaimana setiap kita menjadi orang yang bertakwa. Lalu bagaimana kita secara bisa melihat bahwa kita sudah berhasil menjadi orang bertakwa atau tidaknya? Di dalam surat Ali Imran, secara zahir ya, di dalam surat Ali Imran Allah berikan kepada kita. Dalam surat Al-Anfal secara batin Allah jelaskan pada kita sebagaimana yang pernah kita khutbahkan. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah. Ini bukan lagi la'allakum tattaqun, tapi jika kamu bertakwa kepada Allah. Yang pertama Allah berikan kepada kita, ya ja'allakum furqana, ada pembeda di dalam diri kita. Sebelum Ramadan kita tidak pernah sholat, di bulan Ramadan sholat. Sesudah Ramadan kita lanjutkan ibadah sholat tadi. Sebelum Ramadan kita sholat, tapi sholat lalai. Dalam bulan Ramadan kita rajin sholat, dilanjutkan rajin tadi. Pokoknya berbeda sebelum Ramadan dengan sesudah Ramadan. Kalau sesudah Ramadan sama dengan sebelum Ramadan, itu tidak ada furqan dalam diri kita. Sebagaimana yang pernah kita contohkan, antara orang yang punya ijazah untuk ingin jadi pegawai, lalu ketika itu jadi pengangguran, kerjanya serabutan, apa saja yang dia kerjakan, tidak ada yang mengaturnya, bak katoinyo saja. Tapi setelah dia lulus menjadi pegawai, hidupnya diatur oleh pemerintah. Dia kasih NIP, dikasih baju seragam, dikasih pekerjaan, dikasih gaji, dikasih tunjangan, dikasih nanti pensiun. Kenapa? Karena dia lulus. Nah, begitu juga dengan orang yang bertakwa, dikasih furqan oleh Allah. Lalu yang kedua dan yang ketiga, wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum. Apa bedanya? Dihapuskan kesalahan masa lalunya dengan diampuni dosanya, antara yang besar dan yang kecil saja. Yang kecil dihapuskan, yang besar diampuni oleh Allah. Sehingga kita keluar dari bulan Ramadan sebagai pemenang. La'allakum tattaqun adalah seperti bayi baru dilahirkan oleh ibu kita. Nah, secara zahir bisa kita lihat dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 133, 134, 134 tanda-tandanya. Dalam ayat 133, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ampunan dan surga yang luas seluas langit dan bumi tersedia hanya untuk orang yang lulus, untuk orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Sebagai contoh, Nabi yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam alaihissalam pernah tinggal di dalam surga, tapi dikeluarkan oleh Allah dari surga. Kenapa? Karena tidak mampu menjaga hatinya selalu bersih di dalam surga, karena ujian yang diberikan oleh Allah, sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi sajarah fatakuna minaz zalimin. Wahai Adam, tinggallah kamu dalam surga ini bersama istrimu dan makan apa saja yang kamu inginkan, tapi jangan dekati pohon yang satu ini. Kalau kamu langgar dan fatakuna minaz zalimin. Akhirnya
Nabi Adam didorong oleh hawa nafsunya dan dihasung oleh setan, akhirnya tidak mau mematuhi apa yang disyaratkan oleh Allah. Nah, akibatnya bagaimana? Qulna bitu minha jami'a, keluar semuanya dari surga ini, kata Allah. Yang tinggal dalam surga tidak bisa menjaga kebersihan hati, dikeluarkan dari surga. Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, tinggal di muka bumi, tapi ketika Isra dan Mi'raj dalam surat An-Najm ayat 13-15 dibawa oleh Allah ke surga, dijemput melalui malaikat Jibril dan Mikail. Kenapa? Karena beliau mampu menjaga kesucian hati beliau. Diuji dengan diludahi, diancam, dihina, caci maki, beliau tidak membalas semua. Karena demikian beliau menjaga hati beliau. Kalau kita balas lagi walaupun serupa, apa bedanya kita dengan orang tadi? Jadi yang bersih hatinya dibawa ke dalam surga, yang kotor dalam surga dibawa kembali ke dunia. Nah, kita kalau bicara masuk grup yang mana? Apakah masuk Nabi yang terakhir atau yang pertama? Mungkin tidak ada jawaban untuk kita. Dikatakan masuk grup Nabi Muhammad, kita sudah berselemak peak dengan dosa. Dikatakan dengan Nabi Adam cuma satu salahnya, satu dosa yang dilakukan, kita entah berapa. Nah, Allah buka kesempatan ini, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Asal kalian mampu menjadi orang yang bertakwa, semuanya akan aku ampuni, kata Allah. Semuanya akan aku hapuskan, kata Allah. Nanti kalau meninggal tinggal ke surga. Lalu bagaimana cara melihat tandanya? Secara zahir ada 3 juga dalam ayat ini 134. Pertama, allazina yumtikuna fis sarra'i wad dharra. Dan yang kedua, wal kaziminal ghaiz. Dan yang ketiga, wal afina 'anin nas. Apa maknanya? Allazina yumtikuna fis sarra'i wad dharra. Tandanya orang ini lulus menjadi orang yang bertakwa, dia jangankan meminta, apalagi mencuri, berharap untuk diberi oleh orang lain, dia tidak mau. Kenapa? Pikirannya hanya memberi. Baik di waktu lapang dia berpikir memberi, waktu sempit dia memberi, lalu kemudian dalam ayat yang lain, sirran wa alaniyah, sembunyi-sembunyi dia memberi, terang-terangan dia memberi. Dalam ayat yang lain, bil laili wan nahar, waktu malam, waktu siang dia tetap berpikir memberi. Kenapa? Kalau kita barangkali bersedekah, berinfak, mungkin pikiran kita adalah ke depan untuk akhirat kita. Tapi bagi orang yang bertakwa tidak. Kalau dia sudah mengerti dengan ajaran Islam, maka dia berinfak tidak kenal waktu, tidak kenal banyak tadi. Karena dia berpikir masa lalu dan masa yang akan datang. Kenapa? Kalau kita berpikir masa yang akan datang saja dengan berinfak, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi kita, umatku nanti banyak amalnya, sholat, puasa dan segala macam. Tapi akhirnya karena dia tidak pernah memikirkan masa lalunya, maka dia menjadi orang yang muflis, bukan muflih. Apa itu muflis? Bangkrut. Semua kebaikan yang dia lakukan hanya menutupi untuk masa lalunya saja. Sementara tidak bisa ditutupi dengan infak yang dia keluarkan tadi. Makanya orang yang bertakwa, dia tidak berpikir itu lagi. Karena dia berpikir bagaimana dahulunya dia melakukan, mengambil yang bukan haknya. Sekarang dia berinfak. Kalau sudah tertutupi masa lalu kita, sisanya insya Allah untuk masa akan datang kita. Nah, kini kita berinfak 100.000 rupiah, minta dituliskan oleh pengurus, tuliskan mana nama saya. Apakah ini infak 100.000 untuk masa yang akan datang atau masa yang telah berlalu? Seorang penguasa umpamanya mengambil uang negara karena hitam putih ada di tangannya, 100 juta atau sekian ratusan juta umpamanya. Nanti turun di bulan Ramadan, dia bawa infak 10 juta. Dia tulis di kertas gabus lalu diserahkan ke pengurus 10 juta. Untuk yang akan datang atau untuk yang kemarin? Sudah jelas untuk yang kemarin. Besok pindah lagi masjid yang lain sebagai tim Ramadan, sumbang lagi 10 juta lagi untuk yang akan datang atau untuk kemarin, untuk yang kemarin lagi. Kenapa? Itu bukan uang dia. Nah, jadi jangan bangga kita melihat, jangan iri kita melihat orang yang berinfak mungkin membangun masjid 1M sampai 10M bagi segala macam. Belum tentu itu untuk masa yang akan datang. Mungkin saja dia punya masa lalu yang sangat banyak, mengambil yang bukan hak dia, dia tutupi dengan amal yang sebesar itu. Dan jangan lecehkan orang yang berinfak 2.000 rupiah atau 1.000 rupiah. Barangkali walaupun 1.000 rupiah itu untuk masa yang akan datangnya. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengambil hak orang lain. Kaum muslimin sidang Jumat yang mulia, makanya perbanyaklah bermuhasabah dengan diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun.
Dan yang kedua tandanya orang yang ini sukses menjadi orang bertakwa, dia sudah bisa mengontrol perjalanan dirinya sendiri. Wal kaziminal ghaiz, enggak gampang marah, enggak gampang emosi. Kenapa? Karena sumbernya ada dua. Yang bikin kita marah emosi itu adalah dari dalam adalah hawa nafsu kita yang pantang kerendahan, yang pantang kelintasan. Sementara yang datang dari luar adalah hasungan, hembusan, bisikan dari setan, baik setan jin maupun setan manusia. Dan yang ketiga, karena waktu kita, wal afina aninnas. Orang yang bertakwa ini pribadinya memang sangat mulia. Kalau kita melakukan kezoliman terhadap orang lain, melakukan kesalahan terhadap orang lain, wajib kita meminta maaf kepadanya. Kalau kita tidak minta maaf dan dia belum memaafkan kita, maka selama itu akan dihinggapi kita oleh dosa karena telah berbuat kesalahan. Nah, sekarang sebaliknya yang terjadi, orang yang menzolimi kita, orang yang merugikan kita, dan dia juga tidak minta maaf kepada kita, lalu kita datangi dia untuk memberi maaf kepada mereka. Inilah pribadinya orang-orang yang bertakwa. Selama hari raya kemarin kita bersalam-salaman, bermaafan dengan orang yang biasa-biasa saja atau dengan orang yang pernah menzolimi kita. Pertanyaan itu jawab sendiri, apa benar kita sudah memaafkan orang yang telah merugikan kita? Inilah makna inna akramakum indallahi atqakum. Rasulullah diludahi orang, tanda beliau memaafkannya, sakit dilihat oleh Rasulullah orang yang meludahi tadi. Maka inilah yang perlu kita baca dalam diri kita renungkan dalam diri kita, apakah kita sudah bisa mencapai yang diinginkan oleh Allah, menjadi la'allakum tattaqun. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajmain, amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimissalam.